Halo Sobat Kolom, kembali lagi nih bersama aku di podcast kali ini, Sobat Sofi. Dan episode kali ini aku gak sendiri, ada temannya nih teman-teman. Kolom ID khusus mengundang tamu spesial pada hari ini, yaitu Kak Deli ya, Kak, ya. Apa kabar Kak Deli? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, Kak Deli ini adalah seorang mahasiswa tapi bukan hanya sekedar mahasiswa saja teman-teman, tapi beliau mahasiswa yang luar biasa yang sudah mempunyai karya, yaitu sebuah buku. Oke, Kak Deli mungkin bisa menceritakan terlebih dahulu mengenai biografi dari Kak Deli sendiri. Perkenalkan Sobat Kolom, nama saya Khalid Dalili, biasa dipanggil Deli oleh teman-teman. Saya lahir bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober tahun 2000. Sekarang saya tinggal di Serah Tengah, Buluto, Sumeneb. Mungkin Sobat-Sobat Kolom juga dari daerah yang sama. Oke, bisa memperlihat nanti teman-teman. Oke, Kak Deli mungkin bisa menceritakan sedikit mengenai keluarga nih, atau mungkin dari keluarga ada yang sudah berkecimpung di dunia buku ataupun di penulis. Kalau dari keluarga sih Mbak, nggak ada yang berkecimpung dengan tulis menulis ataupun berkecimpung dengan buku. Karena saya lahir dari keluarga sederhana, ibu saya seorang tukang bangunan, dan ibu saya hanya sekedar ibu rumah tangga. Sedangkan adik saya juga masih kuliah di IAIN Pamekasan sana Mbak. Oke, Kak Deli sendiri ini kuliahnya di mana, prodi dan fakultasnya itu apa? Sekarang saya kuliah di Universitas Wiraraja. Alhamdulillah juga masih semester 5. Ngambil jurusan teknik sipil, fakultas teknik. Keren banget ya teman-teman, mahasiswa semester 5 tapi sudah mempunyai karya yang luar biasa berupa sebuah buku. Aku sendiri nih agak minder sebenarnya ada tamu undangan spesial ini ya, karena aku juga sebagai seorang mahasiswa tapi tidak mempunyai karya apapun lah, bisa dikatakan seperti itu. Oke Kak Deli ya, boleh minjem bukunya sebentar mungkin? Nah di sini judulnya Aku Bukan Penyair. Kalau boleh tahu kok bisa langsung menyebutkan Aku Bukan Penyair dari judul bukunya ini Kak Deli? Untuk judul buku saya kasih judul buku Aku Bukan Penyair karena memang tulisan-tulisan saya nggak terlalu sesuai lah ataupun kurang pas jika dikatakan sebuah puisi, karena memang saya rasa tidak mengikuti aturan-aturan penulisan puisi. Namun salah satu alasan kenapa saya kasih judul buku Aku Bukan Penyair ini karena memang ada seorang wanita yang memang tidak suka ketika saya memberikan dia puisi. Jadi ketika dia mengatakan bahwa jangan mencintai penyair, nanti kau akan dibuat habis olehnya, ataupun semacamnya lah yang dia katakan kepada saya. Jadi saya katakan bahwa saya bukan penyair saja. Jadi karena itu saya kasih judul buku ini bahwa Aku Bukan Penyair. Oke, ini teman-teman seperti dugaan saya sebelumnya ya. Aku ini juga sebagai seorang wanita melihat mayoritas seorang wanita itu bisa menciptakan kata-kata puitis itu juga sesuai dengan hati dan juga suasananya gitu ya Kak ya. Begitu juga dengan Kak Deli, ternyata sudah ada seorang perempuan yang bisa memotivasi dia hingga bisa memunculkan karya yang hebat menurut saya. Oke, kalau melihat sedikit ya Kak Deli ya, ini judulnya ada Untukmu Wanita Yang Tak Akan Kusebut Namanya. Keren banget ya teman-teman. Ada juga Pengagummu, Aku Mencintaimu, Wanita Idaman. Aku lihat ini bukan hal wajar karena memang ternyata beliau sudah mempunyai seseorang spesial dalam hidupnya. Bisa dijelasin mungkin Kak Deli untuk dari isi dari daftar buku ini semuanya kayak bertemakan romantisme gitu Kak. Oh gini Mbak, jangan salah tangkap dulu ya. Iya. Karena memang karena memang banyak yang mengatakan bahwa ketika kita harus membuat puisi, ketika kita harus menulis puisi, biasanya itu persoalan romantisme pasti berhubungan dengan wanita ataupun dengan kekasih ataupun pasangannya. Namun di samping juga memang ada kisah-kisah saya pribadi, saya juga tulis di buku ini juga kisah teman-teman saya. Jadi saya sampaikan di sini, mohon maaf untuk teman-teman yang kisahnya saya tulis dan saya satukan di buku ini. Ternyata ada juga dari kisahnya Kak Deli, begitu juga di teman-temannya gitu ya Kak? Iya ada Pak. Oke. Teman-temannya siapa nih kalau boleh tahu? Boleh nggak ya tahu namanya?
adalah karena memang dulu saya punya perkumpulan lah ataupun komunitas dengan teman-teman yang biasanya itu base campnya di rumah saya. Pasti di rumah itu tempatnya teman-teman curhat, tempat teman-teman mau nembak ceweknya ataupun mau jalan ataupun mau putus dan segala macamnya itu biasanya di rumah jadiin base camp sama teman-teman untuk ngumpul untuk diskusi tentang hal ini. Kayak bahu untuk pulang ya, jadi rumahnya Kak Deli gitu ya teman-teman. Oke, Kak Deli, mungkin bisa minum dulu ya Kak ya, biar gak terlalu tegang. Ini saya agak grogi nih bicara sama Kak Deli di sini ya. Mari Mbak. Oke Kak Deli, mungkin dari buku ini Kak Deli sebelumnya bergabung dengan entah itu perkumpulan penulis atau memang penyair gitu sebelumnya Kak? Sebelum nulis buku ini sebenarnya saya sudah nulis lah di beberapa buku antologi. Kalau tidak salah mungkin sudah ada 5 ataupun 6 yang memang saya tergabung di dalamnya. Artinya saya tulis itu sebelumnya saya sudah pernah juga ikut di beberapa event-event yang online yang hanya dipublish saja, tidak diterbitin, itu juga pernah. Buku ini bukan buku pertama. Oh ya, berarti bukan buku pertama. Hanya ini solonya gitu ya Kak ya? Ya, ini solonya Mbak. Kak Deli mungkin ada penggemar, entah itu seorang penulis ataupun penyair, kalau boleh tahu nih. Kalau penggemar ataupun penulis ataupun ya siapalah yang saya idolakan untuk persoalan puisi, saya nggak ada Mbak, karena memang saya jarang baca buku, saya memang jarang kumpul juga dengan teman-teman yang memang paham lah terkait dengan tulis menulis ataupun paham lah dengan persoalan puisi ataupun ngumpul dengan teman-teman yang memang ya kegiatannya terkait dengan puisi ataupun apa itu. Jadi saya kurang tahu juga mengenai hal itu. Tapi menulis ya sudah menjadi bagian dari saya, meskipun hanya itu sekedar iseng-iseng saja. Oke, berawal dari iseng-iseng tapi menimbulkan sebuah karya yang luar biasa ya teman-teman. Mungkin Kak Deli bisa menceritakan awal mula nih bisa tercipta buku ini. Kan ada puisi-puisi yang Kak Deli ciptakan gitu. Awal mulanya gimana tuh Kak? Awal mulanya itu kemarin di tahun 2020, kebetulan di salah satu media sosial itu saya ya ketemu dengan pamflet ataupun banner terkait dengan program buku terbit ya. Itu dari penerbit Prabu 21 yang berdomisili di Batu, Malang. Tahun 2020 saya dapat informasi itu, namun saya rasa saya masih tidak maulah, saya enggan untuk ikut menerbitkan buku itu. Jadi di tahun 2021 ini di bulan Oktober kemarin bertepatan dengan hari ulang tahun saya itu, saya rasa perlulah saya mengabadikan tulisan-tulisan saya untuk saya kenang sendiri, untuk saya kasih lihat nanti untuk keluarga saya ataupun semisal ditakdirin untuk anak-anak saya dan istri saya nantinya. Keren banget. Itu saya mulai kumpulin tulisan-tulisan saya, karena memang saya nulisnya itu nggak di satu buku Mbak. Saya tulisnya itu di kertas-kertas. Ketika saya misal nongkrong sama teman saya, ketemu adalah inspirasi, saya tulis, saya taruh di kertas, ataupun saya nongkrong lagi sama teman nggak bawa kertas, saya tulis di handphone ataupun di mana-mana lah. Artinya saya kumpulinnya ini masih agak sulit karena memang tulisan-tulisan saya itu banyak yang di mana-mana Mbak. Artinya nggak tahu tempatnya. Tapi saya coba cari, saya ketik, saya kumpulin untuk jadi satu naskah. Terus di tanggal 28 Oktober kemarin saya coba kirim ke penerbit Prabu 21. Saya kirim, cuman harus tunggu informasi dulu Mbak, karena kan masih ada tahap seleksinya, ada tahap seleksinya. Saya tunggu itu berapa hari, belum ada kabar. Terus kemudian di tanggal 10 November saya dikabarin bahwa coba cek di salah satu e-commerce itu, di 3 e-commerce ada Shopee, Tokopedia sama Bukalapak. Coba cek buku dengan namanya Aku Bukan Penyair. Saya cek ternyata ada. Ya saya
bersyukur sekali karena alhamdulillah impian saya terwujud. Meskipun ini bukan impian dari kecil. Iya, siap. Dorongan Kak Del ini kan awalnya Kak Del ini agak merendah ya teman-teman. Jadi beliau menciptakan sebuah karya yang luar biasa, tapi agak mensyutkan gitu, Kak, mensyutkan diri. Yang mendorong Kak Deli untuk bisa, oh iya, aku harus buat buku nih, gitu. Mungkin bukan mendorong untuk buat buku ya kalau saya pribadi, tapi cuman untuk berkarya lah. Karena memang kemarin saya ya dengan salah satu perempuan, ya kebetulan dia punya saudara, punya kakak, terus kemudian dia bilang gini ke ya dia lah, kakaknya itu bilang, ngapain kamu hubungan sama dia kan orangnya nggak pinter, dia orangnya kan bodoh dan segala macamnya. Dari itu saya rasa, oh saya memang ya gini aja adanya lah, tapi nggak perlulah seperti itu. Ya dari hal-hal itu mungkin yang menjadi salah satu alasan saya untuk kemudian berkarya. Tapi cuma lebih daripada itu, mungkin sahabat-sahabat kolom nantinya juga perlu dipikirkan bahwa memang kita akan dikenang dengan karya kita. Kita akan dikenal dengan karya kita. Kalau kita berkarya yang baik, pasti kita dikenal dengan karya baik. Kalau kita berbuat ataupun berkarya yang kurang baik lah, ya pasti kita juga akan dikenal dengan hal seperti itu oleh orang-orang, oleh lingkungan kita, oleh teman-teman kita, bahkan oleh pasangan kita nantinya. Pasti kita akan dikenal dengan seperti itu. Jadi gak usah lah teman-teman nantinya sakit hati dengan kata-kata orang lain, ataupun orang yang ngerendahin kita, ataupun yang ngejelek-jelekin kita lah. Karena memang saya kemarin juga sempat dikatain seperti ini, Mbak. Saya kan sebenarnya, tapi saya maafkan lah, karena memang saya rasa ngapain juga saya nggak maafin itu. Saya sampai dibilang ini, karena kan saya kuliah di Universitas Wiraraja. Saya sampai dikatain seperti ini. Jangan sampai nanti kamu jadi sampahnya Wiraraja. Coba aja kalau saya memang ya emosi lah, ataupun nanggapnya nggak positif ataupun gimana, pasti saya akan bukan marah-marah, ataupun saya akan berhenti untuk ya menjalani kehidupan saya dengan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Saya akan ingat itu, Mbak, dan saya akan jadikan motivasi bahwa ya jangan sampai kamu menjadi sampahnya Wiraraja. Saya pikir dari sekian banyak ribu mahasiswa Wiraraja itu hanya ngatain ke saya, Mbak. Ya udahlah, biarin aja, santai-santai saja. Kata-kata motivasi yang luar biasa ya teman-teman dari penulis yang satu ini gitu ya. Kak Deli butuh berapa lama nih sampai menerbitkan buku ini? Untuk nulisnya sih, saya nulis itu dari 2019, Mbak. 2019, karena memang ada di tahun 2019 itu ada tulisan-tulisan saya nggak saya terbitin di buku sebelumnya, tapi saya rasa kurang pas lah. Terus kemudian di tahun 2020, di tahun 2021, karena memang seperti yang saya katakan tadi, Mbak, saya nulisnya cuma iseng-iseng saja di sela-sela aktivitas saya, karena memang mahasiswa lah, masih mahasiswa, dan juga fakultas teknik itu kan dikenal dengan fakultas tugas. Oh iya, benar. Yang memang tugasnya banyak, dan juga terkadang ya yang katanya lah, kata senior-senior saya itu kalau di kampus kadang nggak sempat mandi, nggak sempat potong rambut. Itu kalau ke kampus ya pakaiannya cuman itu saja, kadang nggak rapi dan segala macamnya lah. Ya itu saja sih, santai-santai saja. Saya nulisnya cuman iseng, cuman kalau ketika saya rasa saya perlu tulis lah apa yang saya rasakan, saya tulis. Ataupun ketika ketemu teman ada ya kisah-kisahnya lah, tahu dia cerita ataupun apa, ya saya tulis tuh. Berarti kisaran 2 tahun ya Kak ya sampai sekarang? Ya kisaran 2 tahun sih, Mbak. Oke. Dari katanya Kak Deli barusan kan mahasiswa fakultas teknik gitu ya Kak ya. Mengganggu nggak sih Kak sebenarnya dengan adanya karya dan juga mahasiswa teknik yang katanya banyak tugas dan sebagainya gitu, tapi masih sempat itu buat karya yang luar biasa gitu sampai sekarang? Nggak mengganggu sih, Mbak. Kata-kata mengganggu itu cuman saya rasa bagi orang-orang yang nggak mampu memanajemen waktunya, itu aja sih. Karena kan itu kan ada kata-kata bahwa ya di fakultas teknik itu
haram tidur di bawah jam 1 dan segala macamnya. Saya rasa enggak sih. Kalau terkait dengan hal itu kan tugasnya aja yang enggak keburu dikerjain. Kalau dikerjain di paginya ataupun di siang ataupun sorenya lah itu pasti bisa lah. Cuman kan kebanyakan teman-teman diskusi hampir setiap malam lah sampai pagi, diskusinya sampai larut, itu jadinya ya haram tidur di bawah jam 1. Oke, bisa nambah ilmu ya sebenarnya teman-teman untuk yang bukan satu fakultas sih, fakultas yang sama mungkin sama Kak Deli. Untuk fakultas teknik mungkin tidak usah ciut, Kak Deli saja bisa kok membuat sebuah karya yang luar biasa. Masa kalian enggak, kan gitu ya Kak ya? Oke Kak Deli, selain menjadi mahasiswa fakultas teknik nih, Kak Deli mungkin aktif di mana saja nih di kampusnya? Kalau di kampus itu dari pertama ya Mbak, dari pertama masuk itu biasa ikut nimbrung-nimbrung, terus kemudian alhamdulillah saya sempat tergabung juga di Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Wiraraja, ya sempat menjadi pengurus juga, terus kemudian pergantian, dan sekarang kalau di kampus saya aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Wiraraja sebagai staf Mendagri. Keren banget. Dan juga untuk organisasi ekstra, alhamdulillah saya aktif juga di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Universitas Wiraraja juga Mbak, atau lebih dikenal dengan PMII. Kalau untuk organisasi di lingkungan rumah lah, saya juga aktif di Karang Taruna Desa Sara Tengah, karena memang saya juga selaku pengurus dan menjadi ketua pertamanya lah, artinya karena memang baru mendirikan dan juga salah satu yang mempelopori untuk berdirinya organisasi Karang Taruna itu saya. Jadi saya yang diminta oleh teman-teman untuk menjadi ketua pertamanya. Juga aktif di gerakan pemuda Ansor. Tapi sebagai mahasiswa saya sekarang ya aktifnya itu di BEM. Kalau di kampus, kalau di luar kampus saya aktifnya di PMII. Oke, keren banget ya teman-teman. Beliau tidak hanya mahasiswa biasa saja, tapi beliau selain juga bisa menciptakan karya yang luar biasa, juga aktif di berbagai organisasi. Dan aku katakan itu banyak banget. Dan keren banget sebenarnya untuk perihal manajemen waktunya Kak, keren banget. Gimana nih cara Kakak mengatur, ini juga ilmu ya untuk para mahasiswa di sana, cara memanage waktu tuh, kok bisa tuh banyak organisasi, tapi juga sebagai seorang mahasiswa berjalan dengan baik, tapi juga bisa memunculkan sebuah karya gitu Kak? Karena memang gini Mbak, saya itu mulai berorganisasi lah itu sekitar tahun 2014an lah, sewaktu masih Madrasah Sanawiyah, karena memang saya sekolahnya itu di sekolah yang sama dari TK di Pondok Pesantren An-Nawari. Di MTS lah, mulai MTS lah itu saya mulai mengenal organisasi-organisasi, karena memang kalau nggak salah itu kan sebenarnya organisasi mulai dari MTS, ataupun lebih dikenal dengan, kalau masih MTS itu ada OSIS MTS. Alhamdulillah juga dulu sempat menjadi ketua OSIS MTS, kemudian di MA saya alhamdulillah juga menjadi ketua OSIS juga. Ya semenjak dari itulah terbangun bahwa saya harus disiplin persoalan waktu, saya harus bisa manajemen waktu saya, karena memang ya kalau berbicara waktu lah itu kan kita sama teman-teman itu kan nggak sama Mbak waktunya. Kita juga punya kesibukan, teman-teman juga punya kesibukan, oleh makanya kalau saya rasa itu masih perlulah dibangun meskipun untuk saya pribadi, karena memang kedisiplinan itu perlu Mbak. Karena kalau masih MTS itu, dari MTS yang MA itu saya ya coba kalau mau ngadain pertemuan ataupun kegiatan, kalau jam 7 ya harus jam 7 Mbak. Iya. Ya telatnya paling lah oke lah, konsekuensinya itu sekitar 30 menit ataupun 1 jam Mbak. Kalau lebih dari itu saya bukan konsekuensi telat, itu bukan izin telat, tapi sudah itu penundaan. Saya rasa seperti itu. Dari hal itu saya terbangun untuk kemudian lebih disiplin lagi, kemudian meningkat ke ranah kuliah, ke ranah kampus. Di kampus juga seperti itu Mbak. Banyak saya ketika saya mau ketemu sama teman, mau ngumpul, bahkan ya sekelas ketua ormawa lah, kalau memang janjian sama saya janjian jam 8 ya jam 8 sudah ketemu Mbak. Karena kalau nggak ketemu kan gini loh Mbak,
Itu kan semisal kita janjian jam 8. Nah, terus kemudian kita mau ketemu sama teman yang lain nih. Kita kan estimasinya paling lah sekitar 2 jam lah ketemu sama yang satu inilah. Kita janjiannya jam 11. Nah, kalau kita jam 8 sama yang pertama itu nggak ketemu, kan pastinya molor lah, Mbak. Iya. Kan kasihan juga sama teman yang berikutnya. Artinya bukan sok sibuk, Mbak. Artinya kan kita juga menghargai teman kita yang lain. Nah, kita mau ketemu sama teman yang lain, terus kita tertunda hanya karena satu orang ini, ya sudah ketemu di lain waktu saja. Itu santai saja sih, Mbak. Terkadang itu kan teman-teman nggak bisa ya memanajemen waktunya adalah karena kan sibuknya itu sibuk yang nggak jelas lah. Sibuknya artinya bukan sibuk yang gimana sih. Artinya ya main HP ataupun lelet lah dalam persoalan waktunya. Itu kan saya kan jawab, Mbak. Itu kan kalau saya itu kan mau jalan itu kalau dari rumah lah dari desa Serra Tengah itu kan ke kampus lah ya, estimasinya kampus ataupun ke kota ini, ke alun-alun kota itu kan sekitar 30 menit. Jadi kalau saya janjiannya jam 8, jam 7 saya harus bangun untuk mandi karena kan perjalanannya setengah jam. Ya itu sih persoalan waktunya. Itu kan kebanyakan teman-teman janjian jam 8, OTW-nya baru jam 8, berangkatnya baru jam 8. Berarti kan ketemunya itu jam setengah 9 ataupun jam 9, Mbak. Iya benar-benar. Ya kan nggak bisa lah, Mbak. Artinya sama diri sendiri aja dia nggak tepat waktu, apalagi sama orang lain. Benar-benar juga, apalagi sama orang lain. Oke. Terus menurut Kak Deli nih, pengen tahu sebenarnya aku juga termotivasi ya teman-teman dari Kak Deli ini. Apa ya? Dari yang katanya aktif di organisasi dan lain sebagainya gitu kan ya Kak ya. Bagaimana menurut Kak Deli pandangan dari teman-teman mahasiswa nih yang katanya kebanyakan, oh enggak aku organisasi nanti aja, aku pengen fokus jadi mahasiswa aja, di akademik saja gitu loh. Gimana Kak menurut Kak Deli pandangan mahasiswa yang berbicara perihal itu gitu Kak? Ya gini aja sih Mbak, simpelnya lah menurut saya itu menurut saya pribadi, karena memang persoalan akademik, persoalan fakultatif lah, persoalan kampus dan kuliah itu saya memang kurang paham lah, ataupun memang ya agak lambat lah memahami persoalan itu. Jadi saya rasa berorganisasi itu perlu, karena di samping untuk menambah relasi juga untuk menambah pengetahuan kita, karena di kampus kita kan ya ketemu sama dosen mata kuliah itu saja Mbak. Oke lah, semisal saya di fakultas teknik ataupun di jurusan teknik sipil, pasti saya belajarnya hanya persoalan teknik sipil. Nah, kalau kita berorganisasi, kita ketemu dengan teman yang lain dari fakultas pertanian, dari ekonomi, dari hukum, dari fisip dan semacamnya itu, pasti kita akan sharing Mbak, kita bagi ilmu lah. Ya ini Mbak, dari buku ini juga saya nggak pernah tuh ngobrol sama fakultas teknik persoalan buku. Oh iya benar. Justru malah sama yang teman-teman yang lain yang dari fakultas lain saya ngobrol persoalan buku-buku itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, sebagai mahasiswa nggak seharusnya hanya fokus ke fakultatif saja mungkin gitu ya Kak ya. Jadi kita juga bisa kembangin skill kita dengan ikut organisasi gitu ya Kak. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk semangat terus berproses, terutama untuk para mahasiswa di luar sana nih, biar kayak Kak Delinya di sini gitu ya Kak. Mungkin juga untuk Sobat Kolom nanti yang masih mahasiswa lah, ya gunakanlah waktu sebaik mungkin. Kalau masih mahasiswa mungkin juga silakan jangan takut-takut berorganisasi, karena organisasi itu penting nantinya. Karena salah satu yang membuat kita belajar ataupun mengajari kita persoalan sosial, persoalan lingkungan itu di organisasi biasanya, bukan di kampus. Karena kampus hanya penekanannya persoalan mata kuliah saja. Itu saja sih. Oke, mungkin teori itu di kampus dan untuk prakteknya di organisasi gitu ya Kak, lebih kurangnya. Bisa dikatakan seperti itu Mbak, karena memang saya tuh ngumpul dengan senior-senior itu di senior-senior organisasi saya, terlebih di PMII itu memang ya bukan langsung menekankan saya harus berorganisasi, bukan Mbak, cuman ya organisasi itu penting lah itu katanya itu, karena kan memang di samping kita belajar, kita harus mempraktekkan ataupun kita harus mengimplementasikan dari apa belajar kita, hasilnya itu Mbak, kan itu kan hasilnya nanti Mbak. Oke lah di kampus kita berproses, tapi kan proses kita itu harus ada ujungnya, artinya
kita harus implementasikan apa yang kita dapat di kampus itu Mbak. Oke, keren banget ya teman-teman. Satu penulis kita ini nggak rugi nih kalau ID mengundang tamu spesial pada episode kali ini ya teman-teman. Oke, mungkin karena sudah banyak motivasi nih dari tadi ya teman-teman, ada sepatah dua kata atau mungkin syair lah yang bisa Kak Deli sampaikan kepada teman-teman sahabat kolom nih sebelum kita akhiri di podcast ini. Mungkin untuk kata-katanya Mbak, untuk teman-teman lah sahabat kolom yang sedang mungkin sedang mau mengincar seseorang ataupun mau nembak seorang ataupun sedang patah hati. Cinta itu beriringan dengan menerima. Ia hidup tidak di keraguan-raguan. Ia hidup di kepastian, mekar di kelopak kesetiaan, juga senyummu yang tak pernah lepas dari lamunan. Keren. Ada lagi Kak? Oh ya, untuk terakhir untuk teman-teman sahabat kolom, sahabat kolom nantinya juga itu akan berkecimpung di luar, terlebih di masyarakat ya. Ingat bahwa kita akan dikenal dengan karya kita akan dikenal dengan perilaku kita akan dikenal dengan pengabdian kita. Jadi jangan takut berkarya, jangan takut mengabdi, karena berkarya adalah sebagian hidup kita, bahwa kita harus dikenal oleh orang lain dengan karya kita, bukan hanya dikenal dengan omongan kita. Karena percuma berkata tapi tidak berkarya, karena kebanyakan dari yang berkata itu hanyalah orang-orang yang tak pernah berkarya, ataupun orang-orang yang bisa mengkritik saja tanpa memberikan sebuah solusi ataupun bisa menghasilkan sebuah karya. Jadi ingat, jawab kata-kata dengan karya. Kita adalah mahasiswa, kita harus menunjukkan kualitas kita harus menunjukkan bahwa kita adalah lebih lah daripada teman-teman yang mohon maaf yang tidak bisa melanjutkan studinya ataupun teman-teman yang kurang mampu lah. Jadi ingat, gunakan kesempatan kita dengan baik, jangan pernah takut berkarya. Itu saja sih Mbak. Keren banget, terima kasih Kak Deli. Mungkin ini ya teman-teman, aku tunjukin sedikit mengenai bukunya. Aku bukan penyair, ini foto Kak Deli ya Kak di sini. Ya, Mbak. Ada foto Kak Delinya juga ya teman-teman di sini. Khalid Dalili. Ini bisa kita jumpai di mana aja Kak e-commerce-nya? Bisa di 3 e-commerce Mbak, ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Bukalapak juga Mbak. Ataupun nanti teman-teman sahabat kolom yang mau lah untuk mengoleksi buku ini mungkin bisa langsung hubungi saya. Oke, nanti perihal kontak personnya dari Kak Deli akan dicantumkan di deskripsi channel YouTube kami ya teman-teman. Jadi bisa dijumpai di 3 e-commerce, ada Shopee, Tokopedia dan Bukalapak. Bukalapak. Mungkin harganya nih Kak, ada bocoran harga mungkin dari Kak Deli? Untuk harga ya teman-teman penasaran lah, atau mungkin teman-teman juga nanti buka-buka di Shopee-nya ataupun di Tokopedia ataupun Bukalapaknya bisa dicari sendiri dengan kata kunci langsung aku bukan penyair. Ya itu saja dengan ini Mbak ya di awal, karena mungkin takutnya nanti juga ada yang lain saja. Oke, katanya dicari sendiri ya teman-teman, biar penasaran katanya. Mungkin biar sahabat kolomnya menjadi saksi, buku ini bisa apa ya Kak, hadiah mungkin ya untuk moderatornya ini mungkin ya teman-teman. Boleh Mbak, boleh. Boleh, alhamdulillah. Rezeki ya teman-teman, rezeki aku nih pada hari ini berkat sahabat kolom semuanya di sini. Oke, sebelum kita akhiri, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode pada kali ini, dan jangan lupa untuk stay tune terus ya teman-teman di channel YouTube kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Untuk episode selanjutnya akan lebih seru lagi dari ini. Jangan lupa untuk terus tonton kami di sini dengan bincang seru-seru yang lain yang tentunya lebih menarik dari ini. Oke, akhir kata dari aku, Sobat Sofi, dan juga dari bintang tamu kita, Kak Khalid Dalili. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye.